Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Vivi. Nah, kali ini kita masih belajar mengenai tema 1, selamatkanlah makhluk hidup. Nah, sekarang kita belajar masih subtema 1 mengenai tumbuhan sahabatku, tapi kita kali ini belajar di pembelajaran 2. Oke, baik anak-anak. Nah, sekarang kita bisa lihat di buku paketnya yang sudah kalian punya, dibuka ya. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai tumbuhan di beberapa negara yang ada di kawasan Asia. Nah, Ibu mau kasih tahu ke kalian, tahu gak sih kalian bahwa sebenarnya tumbuhan itu ternyata ada yang bisa dijadikan makanan dan juga bisa digunakan sebagai obat. Apa saja kira-kira tanaman tersebut ya? Dan apa sih manfaatnya bagi manusia atau bagi setiap makhluk hidup seperti itu? Yang punya buku paket boleh dibuka halaman 17. Nah, di sini Ibu akan bacakan ya. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Nah, namun diantaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyaknya tumbuhan hidup. Nah, oleh karena itu, masyarakat banyak yang bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanah tersebut. Bawang merah sering kita jumpai di dapur tentunya. Nah, selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Nah, orang Jawa biasanya mengenal dengan sebutan berambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina itu adalah pengguna bawang merah terbesar. Nah, tahukah kalian bahwa ternyata penggunaan bawang merah terbanyak itu adalah di Indonesia? Tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Itu banyak sekali, bukan? Nah, ternyata selain bawang merah, nanas juga banyak tumbuh di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam kemasan lainnya. Nah, kita perhatikan di informasi di bawah ini. Mari lihat. Wah, ternyata menarik sekali ya belajar buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai sumber kehidupan, tumbuhan itu juga memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Nah, begitu banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Oke? Perhatikan informasi berikut. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya yang enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 555 juta, Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Kecamatan Sungai Apit, Siak, Indonesia, produksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani di daerah ini bisa berpenghasilan 34 juta rupiah sampai 42.500.000 per tahun. Penghasilan mereka tiap bulan adalah sekitar 2.830.000 rupiah sampai 3.540.000 rupiah. Wah, menarik sekali ternyata belajar mengenai tumbuh-tumbuhan yang berasal dari lingkungan sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan ternyata memiliki banyak kandungan gizi bagi tubuh manusia. Nah, begitu pula manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, coba kita bayangkan apa yang terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan. Ya. Nah, anak-anak Bu Vivi, sekarang kita lihat buku paketnya halaman 22 ya. Di sini kita lihat, di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman yang berasal dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman yang sehat dan segar tentunya. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Nah, Edo sangat senang sekali. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi.
Nah, dari cerita sebelumnya, sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila dalam Pancasila. Yuk, mari kita sama-sama pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nah kira-kira sikap teman-teman Edo termasuk dalam sila-sila Pancasila yang keberapa ya? Nah, anak-anakku sekalian, dalam sila Pancasila tentu harus ada nilai-nilai dalam Pancasila yang harus kalian ketahui. Yang pertama dalam sila Pancasila yang pertama, yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah toleransi beragama. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Nah, itu adalah tadi nilai yang terkandung dalam sila pertama. Yang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah persamaan derajat. Selanjutnya adalah menghargai hak asasi manusia. Selanjutnya adalah solidaritas antar sesama manusia. Dan kemudian adalah perdamaian. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Nah, selanjutnya contoh apa sih yang terdapat atau terkandung dari nilai-nilai Pancasila tersebut? Nah, contoh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama itu apa? Seperti misalnya menghargai perbedaan agama antar teman. Seperti itu. Lanjut kita ke nilai-nilai Pancasila terkandung dalam sila kedua. Yang kedua adalah persamaan derajat. Ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh teman-temannya Edo, mereka memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan itu terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sila kedua. Seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian bahwa Indonesia itu kaya akan keanekaragaman budaya? Salah satunya adalah keanekaragaman kerajinan. Nah, dari berbagai tempat atau dari berbagai kota seperti itu. Karena Nusantara ini luas dari Sabang maupun Merauke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai patung. Coba sebutkan anak-anak jenis-jenis patung yang kalian ketahui atau yang pernah kalian lihat. Ada apa saja? Ayo kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama ada apa saja? Yang pertama ada patung kerajinan. Kemudian yang kedua adalah namanya patung seni. Yang ketiga ada namanya patung dekorasi. Kemudian yang keempat adalah patung arsitektur. Yang kelima itu ada namanya patung monumen. Dan yang keenam itu adalah patung religi. Seperti itu. Nah, kira-kira ya anak-anak Bu Vivi sekalian, kira-kira bagaimana ya cara membuat patung tersebut? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih kita dapat membuat patung secara sederhana. Mari kita lihat sama-sama videonya.
membuat patung sendiri di rumah, nanti kalian Nah, setelah tadi kalian telah melihat bagaimana cara membuat patung secara sederhana, nanti kalian bisa praktikkan hal tersebut di rumah ya. Nah, anak-anakku, tugas hari ini adalah yang pertama, kalian tuliskan di buku tulis tema 1. Soalnya adalah yang pertama, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Nah, untuk soal nomor 2 nanti di sini akan Ibu tampilkan beberapa gambar. Kemudian kalian tuliskan saja, tidak perlu digambar. Nanti kalian tulis gambar tersebut termasuk dalam contoh sila keberapa. Seperti itu, ya. Nah, untuk soal nomor 3 adalah tuliskan 5 contoh yang terkandung dalam Pancasila. Untuk soal nomor 3 adalah sebutkan masing-masing 5 contoh dari sila ke-1 dan sila kedua. Nah, untuk soal nomor 4, tadi kita sudah belajar materinya mengenai patung. Nomor 4 adalah, menurut kalian setelah melihat cara membuat patung secara sederhana, berikan tanggapan kalian, apakah membuat patung secara sederhana lebih mudah atau tidak? Tuliskan dengan tanggapan atau alasan kalian sendiri. Dan untuk soal nomor 5, sebutkan cara-cara atau langkah-langkah cara membuat patung secara sederhana. Jangan lupa semuanya ditulis di buku tulis, sertakan soal dan jawaban. Ya anak-anak Vivi, selamat mengerjakan soal dengan baik. Ya, selamat mengerjakan.